Terdapat banyak sekali aliran pencaksilat yang berakar dan berkembang di Indonesia. Tercatat ada 840 aliran pencaksilat yang bergabung menjadi anggota Ikatan Pencaksilat Indonesia, IPSI. Salah satunya adalah aliran pencaksilat Persaudaraan Setia Hati Terate atau kerap disingkat PSHT. Lalu, bagaimana sejarah terbentuknya PSHT di Indonesia? Untuk mengetahui lebih jauh, simak ulasan berikut. Awal mulanya, pada tahun 1903 di Kampung Tambak Gringsing, Surabaya, Ki Ageng Surodwirio meletakkan dasar bagi gaya pencaksilat setia hati. Sebelum disebut setia hati, latihan fisik atau gerakan pencaksilat setia hati disebut Joyo Gendilo Cipto Mulyo, dan untuk ajaran kerohanian dan spiritual setia hati disebut Sedulur Tunggal Kecer, disingkat STK. Pada tahun 1917 Ki Ageng Surodwirio pindah ke Madiun, membangun dan mendirikan perguruan silat bernama Persaudaraan Setia Hati di Desa Winongo, Madiun. Pada saat itu, Persaudaraan Setia Hati belum menjadi organisasi. Pasalnya, di masa itu organisasi pencaksilat tidak diizinkan oleh kolonialisme Belanda. Nama, Setia Hati, bermakna setia pada hati diri sendiri. Pada tahun 1922, Ki Hadjar Hardjo Utomo meminta izin kepada Ki Ageng Surodwirio untuk mendirikan latihan setia hati bagi generasi muda. Ki Ageng Surodwirio mengizinkan tetapi harus dalam nama yang berbeda. Maka dari itu, Ki Hardjo Utomo mendirikan Setia Hati, Pemuda Sport Club, disingkat SHPSC yang kemudian menjadi Persaudaraan Setia Hati, Pemuda Sport Club, sebagai organisasi. Organisasi ini kemudian disebut Persaudaraan Setia Hati Terate atau PSHT pada tahun 1948 dalam Kongres pertama di Madiun. Setelah Perang Dunia Kedua, PSHT terus menyebar ke seluruh Indonesia. Seorang tokoh penting di balik semakin populernya PSHT ini adalah Mas Irsyad yang merupakan siswa pertama Ki Hadjar Hardjo Utomo. Mas Irsyad ini juga menciptakan 90 senam dasar, jurus belati, jurus dengan pisau, dan jurus toya, jurus dengan tongkat panjang, yang membedakan dengan Setia Hati di Winongo. Kemudian, salah satu siswanya yang bernama Mas Imam Kuspangat, pada tahun 1939 hingga 1987, menjadi pemimpin spiritual dari PSHT yang turut berjasa membesarkan PSHT. Dewan Pusat Organisasi PSHT dipimpin oleh Kolonel Infantri Purnawirawan Mas Richard Simorangkir sampai pada parapatan luhur digelar pada tahun 2014. Kepengurusan yang baru di bawah pimpinan Dr. Insinyur M. Taufik SH, MSc, selaku Ketua Umum untuk periode 2016-2021, telah menetapkan rencana strategis yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh pengurus di semua tingkatan. Pada periode ini organisasi PSHT mengalami perubahan struktur dan diperluas dengan menambah bidang pengabdian masyarakat untuk lebih mengorganisir kegiatan-kegiatan PSHT yang memberi dampak langsung dan positif terhadap masyarakat. Demikian sejarah PSHT yang perlu kamu ketahui. Semoga bermanfaat.